Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Insya Allah, pada hari ini kita akan sama-sama menyimak mengenai kisah Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa sih yang gak kenal beliau? Masya Allah, begitu ajarannya luar biasa yang mengajak seluruh umat manusia hingga akhir zaman untuk tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Yuk kita kenal lebih dalam dengan beliau. Nah, kita mulai dari keadaan manusia pada zaman jahiliyah. Kenapa sih disebut dengan zaman jahiliyah? Jahiliyah itu artinya bodoh, dimana pada zaman itu manusia tidak mengenal Allah. Mereka menyembah api, menyembah berhala, bahkan ada juga yang menyembah matahari. Padahal dari nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, setiap nabi selalu mengajak untuk menyembah pada Allah. Setiap manusia pasti diperintahkan untuk menyembah Allah. Nah, namun orang-orang ini kembali kepada ketidaktahuan atau kebodohan mereka sehingga mereka tidak mengenal Allah. Lalu pada suatu Senin di bulan Rabiul Awal di kota Mekah lahirlah seorang bayi mulia dari pasangan Abdullah dan Aminah. Bayi itu diberi nama Muhammad. Pada tahun itu dikenal dengan tahun gajah karena ada tentara gajah di bawah pimpinan Raja Habsyah datang berbondong-bondong menyerang Ka'bah. Nah, kisah ini tertuang ya dalam Al-Quran, Quran surat Al-Fil. Nanti kita boleh baca ya sama-sama ya. Baca sama artinya. Jadi kita bisa tahu tentang kisah apa sih yang terjadi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad. Nah, di sini ada keluarga Muhammad. Ayah Muhammad bernama Abdullah. Nah, qadarullah, Abdullah telah meninggal sebelum Muhammad lahir, sehingga Muhammad dilahirkan dalam keadaan yatim. Lalu ibunya Muhammad bernama Aminah. Aminah meninggal ketika Muhammad berumur 6 tahun. Nah, jadi masih kecil udah yatim piatu ya. Kalau misalnya kita kasihan ya. Nah, setelah Aminah meninggal, setelah ibunya Muhammad meninggal, Rasulullah diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Nah, Rasulullah diasuh oleh Abdul Muthalib oleh kakeknya sampai kakek Nabi meninggal. Lalu pada umur 8 tahun beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Wah, walaupun masih kecil, udah dalam keadaan yatim piatu dan miskin, Muhammad tidak pernah berkecil hati. Beliau senantiasa bergembira, jujur, dan tidak pernah berdusta. Sehingga beliau digelar Al-Amin, artinya orang yang terpercaya. Nah, karena akhlaknya mulia ini selalu jujur, sederhana, terus giat dalam bekerja, Muhammad pun disukai oleh banyak orang. Dia sangat jujur dalam berdagang juga ya. Muhammad itu senang sekali berdagang. Nah, Allah
mengangkat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi dan rasul terakhir untuk mengajak seluruh manusia menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul terakhir untuk menyampaikan wahyu serta mengajak menyembah kepada Allah. Nah, yang perlu ditekankan Muhammad inilah rasul terakhir. Jadi jika setelah Nabi Muhammad SAW ada orang lagi yang mengaku-ngaku rasul, berarti itu nggak benar ya. Karena Allah sudah menekankan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah yang terakhir. Rasul itu artinya utusan Allah ya. Nah, ada juga bukti cinta kepada Rasulullah apabila disebutkan nama beliau, maka kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika anak-anak sekalian mendengar nama beliau, ketika diucapkan Muhammad atau Rasulullah, kita mengucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya semoga Allah selalu mencurahkan salawat dan salam kepada beliau. Masya Allah ya, sebegitunya Allah sayang sama Rasulullah sehingga Allah akan selalu mencurahkan salawat dan keselamatan kepada beliau. Nah, Nabi Muhammad ini adalah uswatun hasanah atau teladan yang sangat baik bagi kita karena akhlak beliau yang begitu mulia. Masya Allah ya, sebegitunya Allah sangat melindungi Rasul kita ya, sangat menyayangi beliau, sehingga akhlak beliau itu semua akhlak beliau, semua apa yang dikerjakan beliau menjadi mulia dan patut kita contoh ya. Nah, Rasulullah wafat pada usia 63 tahun di kota Madinah. Rasulullah meninggalkan warisan yang sangat abadi dan mulia. Kenapa sih abadi dan mulia? Karena berlaku hingga akhir zaman. Ya, berlaku hingga hari kiamat tiba. Saat seluruh manusia dipanggil kembali oleh Allah. Apa sih peninggalannya? Yaitu Al-Quran dan As-Sunnah yang akan menjadi bekal hidup kita di dunia, di mana dalam Al-Quran terdapat petunjuk-petunjuk hidup yang akan mengantarkan seluruh umat manusia pada keselamatan. Begitu juga As-Sunnah, apa yang dicontohkan oleh Nabi, oleh Rasulullah, semuanya akan mengantarkan umat Islam pada keselamatan. Nah, kita beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengikuti seluruh ajaran yang dibawanya adalah bukti syahadat Rasul kita. Nah, syahadat ada dua kan, ingat nggak? Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Jika kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah, maka kita pun harus siap untuk mengikuti segala ajaran yang dibawanya ke muka bumi. Nah, segitu dulu. Semoga Allah selalu menjaga kita dan kita pun selalu dapat meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk dalam golongan yang dapat mengikuti sunnah Rasulullah dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fiik. Nanti boleh dikerjakan latihannya di PAI pelajaran 12 dan di tematik halaman 158. Semangat terus anak-anak sekalian. Barakallahu fiik.